Ngomongin masalah film favorit, gue jadi pengen ngebahas film yang lagi viral, Ipar Adalah Maut. By the way, ini gue sambil mau ngapus makeup ya. Kalian pasti pada setuju kan kalau misalnya yang di versi film itu kayaknya tuh nggak ada apa-apanya sama yang di versi TikTok, karena yang di versi TikTok itu jauh lebih jahat. Tapi walaupun tidak lebih jahat dari versi TikTok, nah buat orang-orang yang belum pernah nonton Ipar Adalah Maut sama sekali itu emang pecah banget. Apalagi sampai emak-emak tuh pada nangis histeris. Nah, buat kita yang udah pada nonton di versi TikTok, kayak ke bioskop juga nggak bakal ngerasa greget, nggak bakalan teriak-teriak histeris karena kita udah melihat versi Rani yang lebih parah. Banyak sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari kita tuh nggak boleh menyatukan ipar lawan jenis ke dalam rumah, terus sampai kita tuh jadi kayak harus was-was banget nggak sih sama suami kita sendiri atau sama pasangan kita atau sama calon pasangan kita. Lu pernah nggak kepikiran gitu? Mungkin buat yang belum nikah kayak gue, mungkin yang masih ngejomblo terus jadi kayak kepikiran, jadi takut nikah deh soalnya laki-laki segreen flag dan sesoleh itu aja bisa kepincut, itu enggak kuat iman. Tapi kalian tahu nggak sih, justru sebenarnya semakin kita belajar tentang agama, semakin kita mempertebal keilmuan kita terhadap agama yang kita yakini, itu justru malah bukan semakin kuat imannya, justru malah mengindikasikan kalau kita ini sebenarnya makhluk yang paling lemah. Nggak ada jaminan kalau kita ini imannya tuh bakal kuat juga. Kenapa sih Islam itu selalu mengajarkan kita harus selalu ingat Allah dan harus berpasrah sama Allah, terus apa-apa tuh harus menggantungkan diri kepada Allah. Nah, karena Allah tahu manusia itu adalah sebaik-baiknya itu yang paling lemah, tingkatan soleh antara pandangan manusia dan juga pandangan Allah itu sangat-sangat berbeda. Justru ketika kita udah kayak belajar agama yang kayak paling dalam-dalam, kita justru malah semakin tahu bahwa sebenarnya tuh manusia yang benar-benar soleh itu ya nggak ada. Menurut gue sih di dunia ini manusia itu nggak ada yang soleh tuh kecuali nabi kali ya, kecuali rasul. Menurut gue justru kalau misalnya laki-laki soleh itu adalah yang bisa mengakui seberapa lemahnya dia, dan cara dia nggak tergoda sama hawa nafsu itu sebetulnya bukan karena imannya kuat, tapi karena dia benar-benar melibatkan Allah dalam hidupnya, sehingga Allah itu membuat dia terhindar dari hal-hal maksiat atau terhindar dari hal-hal yang berdosa. Ini jadi pembelajaran buat gue juga sih kalau misalnya mau nyari calon suami, ya itu sekarang sih jangan cuma nyari orang tuh yang kayak kelihatan baik aja di depan orang tua kita, apalagi sekarang tuh yang cuma bermodalkan firasat orang tua. Menurut gue ya firasat orang tua tuh nggak selalu benar, pasti ada aja salah. Nggak bisa kita jadikan tolak ukur kehidupan kita juga harus banyak-banyak menggali, kita tuh harus banyak-banyak menambah ilmu knowledge, menambah ilmu sosial, menambah ilmu psikologi. Gue keinget gitu waktu gue baca-baca ilmu psikologi, kalau kita mau nyari calon pasangan ya baik aja tuh sebetulnya nggak cukup, karena nilai ukuran baik dan nilai ukuran berakhlak itu ya apakah baiknya hanya ke manusia ataukah dia mungkin ke Tuhan juga, karena itu juga ada takaran ukurannya sendiri. Apakah mungkin baiknya tuh yang hanya cuma perasaan kita doang. Justru kita tuh milih pasangan harus yang ketika kita tahu nih ya, kalau green flag itu kan emang yang istilah tuh udah minimal banget ya, tapi ternyata selain green flag, laki-laki itu atau kitanya atau setiap calon pasangan harus ngerti juga hukum-hukum secara adab, bahkan buat hal-hal sepele kayak gini. Ipar nggak boleh serumah, mertua menantu juga nggak boleh serumah, terus kedekatan antara anak laki-laki dan seorang ibu itu juga ternyata bisa menjadi maut. Pelajaran yang gue dapet lagi di film ini tuh sebetulnya tentang orang tua ke anak sih. Ini tuh lebih ke kisah nyatanya ya. Kalau sebagai orang tua juga ya harus ngerti hal-hal kayak gini, dan jangan yang kayak terlalu nganggep kayaknya kalau tinggal serumah lebih aman deh, kayaknya itu kan cuma saudara doang. Kalau kata gue ya lebih baik punya anak mending dibiarin aja deh ngerantau sendirian, terus mending dibiarin aja deh kalau susah-susah cari makan sendiri biar belajar, daripada harus maksa tinggal satu rumah. Ya gue ngerti juga sih kayak kekhawatiran ibunya tuh yang tentang pergaulan bebas. Menurut gue ya ketika orang tua udah membekali banyak hal, gimana caranya anak itu bisa menghadapi kehidupan yang keras, menghadapi kehidupan yang seperti itu, ya sebenarnya nggak bakalan terjerumus juga karena udah dibekalin. Kadang-kadang memang orang tua yang terlalu parno aja, saking nggak mau ngeliat anaknya itu hidup susah, padahal sebetulnya dari kesusahan itu kan si anak itu bisa belajar ya, daripada harus tinggal satu rumah sama ipar lawan jenis. Dan gue jadi mikir sih awal kenapa orang-orang itu pada demen banget selingkuh, kalau nggak poligami atau nggak mendua. Itu tuh nggak selalu dikarenakan orangnya tukang selingkuh, tapi bisa dikarenakan dari rasa iri juga. Nah ini kayak perasaan si Rani ngelihat kebahagiaan kakaknya sini saat apalagi suka dibilang, ih Rani kamu kalau misalnya cari calon tuh harus yang kayak Mas Aris nih, yang baik kayak si Mas Aris. Nah dicontohin kayak gitu. Nah jadi itu kan sebenarnya tanpa sadar tuh kayak memicu orang tuh jadi kayak pengen memiliki sosok laki-laki seperti itu juga. Dan dikarenakan dia itu berpikir di dunia ini nggak ada laki-laki yang seperti Mas Aris, atau nggak ada laki-laki yang se-green flag itu. Nah itulah yang menjadi landasan kenapa pada akhirnya banyak juga wanita-wanita yang memilih nggak apa-apa deh gue diduain, nggak apa-apa deh gue dipoligami, atau ya nggak apa-apa deh dijadiin selingkuh, yang penting aku bisa sama kamu, gue bisa sama lu. Ya karena memang menurut dia laki-laki yang baik, yang tipe yang ideal itu yang seperti itu. Ingat juga kan waktu di film Layangan Putus nih, yang waktu si Lydia versi Anya Geraldine itu datang ke si Mas Aris yang si Reza Rardian, dia kayak mohon-mohon kalau dia tuh pengen banget bersama dengan Mas Aris karena dia berpikir, oh
aku tuh cuma bisa sama si Mas Aris doang, Mas Aris tuh satu-satunya laki-laki dalam hidup aku ya gitu. Itu juga berawal tuh dari rasa iri gitu loh, rasa iri seorang wanita yang melihat akan sosok laki-laki yang wow banget tapi malah dimiliki sama istri yang lain. Kenapa sih setan itu sangat pintar banget memanipulasi otak manusia, sangat bisa memanipulasi hawa nafsu manusia, awalnya dari standar-standar sosial kehidupan yang selalu dibikin sama masyarakat, kayak kamu umur segini tuh harus nikah. Kalau misalnya ada cewek perawan tua itu dianggapnya tuh gak normal banget, ada cewek jomblo tapi itu dianggapnya tuh standarnya harus nikah. Nah setelah nikah standarnya harus adalah pasangan yang ideal, harus pasangan yang romantis, harus pasangan yang setia. Terkadang tuh impian-impian halusinasi dari seorang wanita atau impian halusinasi dari seorang lelaki akan sosok istri idaman, akan sosok lelaki idaman itu sesuatu yang memacu mereka sampai akhirnya tuh jadi kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Padahal tuh sebenarnya semua orang tuh kondisinya nggak sama, mereka tuh harus tekanin untuk cara mencari kebahagiaan mereka sendiri. Kebayangkan kalau misalnya kayak Rani nggak pernah merasa gitu cara dia ngejar kebahagiaan dia sendiri gimana sih, akhirnya dia sampai harus ngiri sama kakaknya sendiri, sampai harus merusak rumah tangga orang lain. Itu kepintaran setan akan memanipulasi hawa nafsu manusia di situ. Kata gue yang mending kita tuh jangan berharap setia sama pasangan, karena setia itu bisa terjadi ketika seseorang itu sangat berkomitmen sama Allah atau sama Tuhan, bukan sama pasangannya. Justru komitmen sama pasangan itu nomor 2 ya, karena pasangan itu kan istilahnya tuh kayak titipan dari Allah aja gitu. Orang yang nggak selingkuh itu nggak selalu bisa karena dia nggak punya nafsu ya, tapi karena dia itu takut sama azab Allah. Dan ketika seseorang itu udah benar-benar bisa 100% melibatkan dirinya terhadap Allah, hampir 100% ya, menggantungkan hidupnya hanya pada Allah, bisa aja Allah tuh mematikan hawa nafsunya atau menghindarkannya dari maksiat tersebut. Jangan selalu ingat juga ya, kalau setiap manusia itu pasti punya sisi jelek masing-masing. Jadi kalau punya pasangan dia, berapa deh kita tuh nyari yang sisi jeleknya tuh minimal yang 3 red flag ya. Dan semoga, dan kita tuh harus cari pasangan yang kira-kira sisi jeleknya pokoknya minimal bisa kita tahan-tahanin. Karena kita harus ingat yang namanya pernikahan itu adalah bukan suatu goals atau bukan suatu romansa yang indah. Kenapa sebuah pernikahan itu bisa dikatakan samawa? Ya itu adalah ketika kita bisa menahan ego kita, menahan emosi kita, agar kita dan pasangan kita bisa sama-sama melewati ombakan-ombakan laut yang sangat-sangat kencang. Tapi sekali lagi ya, gue juga pengen mengingatkan untuk diri gue sendiri dan ingin menghibur diri juga, ketika Allah belum melancarkan hidup lu ke arah pernikahan atau belum melancarkan jodoh lu, bisa jadi Allah tuh sebetulnya sedang melindungi kita dari kisah-kisah pernikahan yang tidak bisa kita lewati. Jadi sangat penting buat kita tuh agar kita ya sembuh dulu lah secara mental, kita beresin diri kita, mental kita dulu, nggak usah terlalu terbayang atau terfantasi dengan kisah-kisah jodoh yang kayaknya tuh romance banget, yang terlalu terimajinasi. Fokus aja lah sama dunia nyata kita dulu, dan fokus aja lah sama seberapa kita bisa tawakal dan seberapa kita bisa ikhlas menerima hidup kita yang berat ini. Oke? By the way, gue mau matiin filter beauty dulu ya. Lihat deh, ini tuh filter beauty-nya jujur ya, udah gue matiin, tapi lihat, nggak terlalu ada bedanya kan ketika gue nyalain filter beauty tuh. Nggak banyak bedanya kan. Penasaran kenapa kulit gue tuh bisa semulus kayak gini dan nggak beruntusan? Cek aja ya di keranjang kuning skincare yang gue pakai buat bersihin makeup apa aja dan juga perawatannya.